Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setia, untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur kami tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan selalu bersama kami dan tak pernah Tuhan meninggalkan kami walau sedetik pun. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh dikumpulkan di tempat ini. Untuk kami boleh istirahat sejenak dari segala aktivitas kami. Untuk kami menikmati persekutuan. Untuk kami menikmati ibadah bersama-sama dengan saudara seiman. Dan dengan Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri boleh menolong dan menyertai setiap kami. Agar kami bukan hanya boleh mengerti, tetapi kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang menuntun kami dan menolong kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan waktu pembaca dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berada di hari Minggu yang ada di tengah-tengah dua hari besar. Dan dua hari besar ini bicara tentang kemenangan. Ya. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, minggu depan itu adalah hari kemenangan. Kemenangan setelah 1 bulan menahan hawa nafsu, mereka akan merayakan kemenangan dalam hari apa? Idul Fitri. Minggu lalu bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita merayakan kemenangan. Kemenangan Kristus di atas kayu salib. Dia telah bangkit bagi kita sekalian. Oleh sebab itu kita orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang menang. Bahkan bukan hanya sekedar menang, kita dikatakan adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang karena Kristus telah bangkit bagi setiap kita. Cuma yang jadi masalah Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, apakah status kita sebagai orang-orang yang sudah menang di dalam Kristus itu mempengaruhi hidup kita. Kalau seorang yang menang, seorang pemenang, gaya hidupnya, cara hidupnya pasti berbeda dengan para pecundang. Bapak sekalian, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita tentang seorang bernama Lionel Messi. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian yang suka sepak bola tentu sudah tidak asing dengan orang ini. Ya. Bapak sekalian, beberapa waktu yang lalu dikatakan bahwa Lionel Messi harus meninggalkan klubnya. Klub apa namanya? Barcelona. Ya. Klub Barcelona yang dikatakan dia menganggapnya itu sebagai rumahnya. Sebagai rumahnya. Namun karena ada masalah keuangan di klubnya, karena ada mismanagement dari presiden klub sebelumnya membuat langkah yang berat harus diambil, yaitu Lionel Messi harus pindah ke klub yang lain. Ya, yang namanya Paris Saint-Germain FC di Prancis, Paris. Yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, di pidato perpisahannya Lionel Messi karena bersedih hati dia menangis dan mengambil tisu. Dan dia menyekanya Bapak Ibu saudara sekalian. Beberapa waktu kemudian di internet keluar lelang tisu. Dan Bapak Ibu sekalian berapa harganya? Dirupiahkan itu miliaran rupiah. Bayangkan kalau kita lagi punya masalah keuangan ya. Kita nangis terus kita pakai tisu. Ada yang mau beli? Wah, kalau ada saya suka cita sekali ya. Finansial kita semuanya freedom begitu ya, bebas. Namun Bapak sekalian, tisu yang kelihatannya biasa, itu kalau di tangan seorang bintang seperti Lionel Messi, itu sangat berharga. Tetapi di tangan kita mungkin biasa-biasa saja. Namun Bapak yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua ada lebih daripada pemenang, daripada bintang-bintang yang ada di dunia ini. Karena kita menang di dalam Allah melalui Kristus Yesus. Dan kita perlu tahu gaya hidup seperti apakah orang-orang yang menang di dalam Kristus.
Saya mendasari perenungan firman Tuhan pada hari ini dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 sampai dengan yang ke-58. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian membukanya baik di Alkitab maupun di gadget Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan 58 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak yang dikasihi Tuhan, mungkin ayat ini bagi sebagian kita merupakan ayat favorit. Ketika kita mulai lemah, ketika kita mulai down, kita kemudian mengingat bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi pagi ini kita akan belajar lebih jauh tentang apa makna dari jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pasal 15 ayat 57 sampai dengan 58 ini merupakan satu bagian yang menutup pasal 15 yang berbicara tentang kebangkitan Kristus. Satu pengajaran yang begitu penting, yang begitu serius. Dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena apa? Karena jemaat di Korintus pada waktu itu sedang dipengaruhi oleh filsafat yang ada di daerah tersebut. Makanya di dalam ayat yang ke-12 Rasul Paulus mengingatkan mereka. Jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena filsafat pada waktu itu mengajarkan bahwa tubuh manusia ini adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang hina. Ketika Rasul Paulus memberikan pengabaran bahwa pada akhir zaman nanti kita semua orang yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan. Bagi orang-orang Korintus pada waktu itu tidak make sense. Bagaimana sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, kok dibangkitkan? Bukan roh yang menurut mereka adalah sesuatu yang baik. Nah, di tengah-tengah penolakan terhadap doktrin yang sangat penting tentang kebangkitan, Paulus mengingatkan beberapa hal. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, Paulus menjelaskan tentang kebangkitan. Itu seperti apa? Lalu kemudian di ayat yang ke-12 sampai seterusnya, Paulus memberitakan tentang resiko atau konsekuensi kalau Kristus tidak dibangkitkan. Dan di bagian terakhir dari pasal 15 ini, Paulus menerangkan bahwa kebangkitan tubuh itu seperti apa? Jelas, tubuhnya seperti tubuh kita sekarang ada kesamaan tetapi ada perbedaan. Dan diakhiri dengan membahas ayat 57 dan 58. Ayat 57 dan 58 ini berbicara tentang kemenangan dan gaya hidup pemenang di dalam Allah. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-57. Di sana dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mungkin kalau kita baca ayat ini kita merasa ini biasa-biasa saja. Namun bagi orang-orang Korintus pada waktu itu ketika bicara tentang kemenangan, mereka itu memiliki sebuah gambaran yang begitu menyenangkan tentang kemenangan. Pada waktu itu di dekat Korintus ada sebuah pesta olahraga yang terbesar kedua. Pesta olahraga terbesar pertama itu menjadi cikal bakal yang kita kenal sekarang dengan nama Olimpiade. Tetapi ini yang kedua, yang lebih besar di bawah Olimpiade. Namanya pesta olahraga Isthmian. Ketika bicara tentang memberikan kemenangan, orang-orang Korintus itu selalu terpikir tentang suasana yang semarak, suasana yang gegap gempita. Bagaimana para pemenang itu disambut dan dielu-elukan. Mungkin bangsa Indonesia kalau tidak dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kita semua mungkin juga akan mencicipi ya, euforia
gegap gempita. Suasana menyambut pemenang dari Piala U20 meskipun kita nggak tahu siapa yang menang ya kalau misalnya terjadi di Indonesia ya. Mungkinkah timnas Indonesia akan menang? Wah, itu pasti suasananya akan lebih gegap gempita dan meriah. Mungkin akan ada hari libur nasional karena timnas Indonesia menang. Namun Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, bagi Rasul Paulus, suasana kemenangan yang gegap gempita, yang sorak-sorai, yang begitu semarak, itu tidaklah cukup. Tetapi harus berpikir kemenangan siapakah itu? Kalau kita baca di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Yunani, itu ada sedikit perbedaan penekanan. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu bicara tentang syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan. Tetapi di dalam bahasa Yunani itu kepada Allah. Jadi pada Allah itu ditaruh di paling awal sebagai penekanan. Bahwa kemenangan itu adalah dari Allah. Dan kemenangan itu bukan hanya terjadi sekali. Karena kalau di dalam bahasa Indonesia telah dikatakan telah memberikan kemenangan. Namun seharusnya itu adalah yang selalu dan senantiasa memberikan kemenangan kepada kita. Setiap orang-orang yang percaya kepada Allah. Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan bahwa Yesus Kristus melalui Tuhan Yesus Allah telah menjadikan kita pemenang. Tetapi penekanannya lebih daripada itu yang ingin ditekankan oleh Paulus. Yaitu bahwa Allah yang sama yang telah memberikan kita kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang selalu dan senantiasa memberikan kemenangan kepada kita. Allah yang telah bekerja di dalam Tuhan Yesus yang membangkitkan dia adalah Allah yang sama yang membangkitkan kita. Kematian, kebangkitan, dan penebusan Tuhan adalah sesuatu yang sempurna. Semuanya menjadi jaminan bagi kita. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, wajar kalau Rasul Paulus begitu bersuka cita dan bersyukur kepada Allah. Dan saya berharap kita semua pun selalu diluapi dengan rasa syukur karena Allah telah menjadikan kita sebagai pemenang. Bapak sekalian, seperti yang saya katakan di awal tadi, seharusnya sebagai pemenang gaya hidup kita pun berubah. Sesuai dengan status kita. Sebagai seorang pelajar, dengan status pelajar gaya hidupnya pasti adalah belajar, bukan bermain game. Sebagai pekerja, maka gaya hidup kita adalah akan dipenuhi dengan pekerjaan demi pekerjaan. Bukan cuma sekedar nongkrong, mancing, dan sebagainya. Sebagai seorang dosen, maka gaya hidup kita pun pasti akan berbeda. Mungkin melakukan penelitian, mengajar, mengabdi kepada masyarakat. Karena itu adalah gaya hidup sesuai dengan statusnya. Lalu bagaimana gaya hidup kita sebagai orang-orang yang meyakini bahwa kita adalah orang-orang yang telah menang di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-58, dari pasal yang ke-15 ini dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Gaya hidup pertama seorang pemenang, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, adalah gaya hidup yang berdiri teguh dan tidak goyah. Mungkin ketika kita bicara tentang berdiri teguh dan tidak goyah, kita mengingat, kita mungkin mengasumsikan adalah bagaimana sikap kita berdiri. Bagaimana ketahanan dari kaki kita sehingga kita bisa teguh berdiri. Namun Bapak Ibu sekalian, bicara tentang teguh berdiri, kita perlu lihat konteksnya. Ya. Kalau kita baca di ayat yang pertama dan yang kedua pasal 15 ini sudah dipakai juga oleh Rasul Paulus. Dikatakan demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu. Dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Bapak sekalian, di ayat ini
di awal pasal ke-15 ini dipakai kata teguh berdiri. Di akhir pasal 15 juga ditutup dengan kata teguh berdiri. Bahkan bukan hanya teguh berdiri, tetapi juga dikatakan apa? Jangan goyah. Karena apa? Memang Rasul Paulus tahu bahwa jemaat di Korintus pada waktu itu sebagian imannya sedang goyah. Oleh sebab itu dikatakan teguhlah berdiri. Namun Bapak sekalian, bicara tentang teguh berdiri, ini bukan bicara tentang sikap atau kekuatan kaki kita. Tetapi ini bicara tentang fondasi di mana kita berdiri. Paulus mengatakan kalau kita berdiri di atas Injil, maka kita akan teguh berdiri. Bapak sekalian, mungkin kita pernah membaca atau melihat berita konyol ini. Berdiri di atas motor trail, berakhir jatuh di sawah. Kenapa Bapak sekalian berakhir jatuh di sawah? Karena motor trail, jangankan yang diam, yang berjalan, yang diam saja itu tidak kokoh untuk dibuat pijakan untuk orang berdiri. Tapi berbeda kalau kita berdiri di atas batu yang kokoh, yang kuat, maka kita akan bisa berdiri dengan goyah. Kita bisa berdiri dengan kokoh, tidak goyah. Oleh sebab itu Bapak sekalian kasih Tuhan, berdiri teguh tidak goyah bukan ditentukan oleh situasi atau suasana hati. Tetapi ditentukan oleh fondasinya, oleh Injil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah berdiri di atas Injil firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau kita berdiri di atas apa kata orang? Atau kita berdiri di atas penilaian orang lain terhadap hidup kita? Yang kadang mengatakan ke kiri dan kadang ke kanan. Bapak sekalian, dulu saya gemuk. Lalu orang bilang, harus kuruskan badan. Saya kurus, orang bilang terlalu kurus. So kelihatan tua kayak orang pesakitan. Saya naik ulang Bapak Ibu saudara sekalian. Orang bilang apa? Turunkan lagi. Wah Bapak Ibu saudara sekalian, lama-lama stres Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi Bapak sekalian, itulah kehidupan kita. Kalau kita mengikuti apa kata orang, kita berdiri di apa kata orang, maka hidup kita tidak akan pernah bisa kuat. Tetapi ketika kita berdiri di atas Injil, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, kita berdiri di atas fondasi yang kokoh, sehingga kita bisa teguh berdiri. Bapak sekalian, seorang pengkhotbah besar bernama Charles Spurgeon, ya. Dia pernah memberikan sebuah penggambaran tentang keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Dia menggambarkan keselamatan yang kita terima dari Tuhan itu bagaikan sebuah kapal yang bukan cuma besar kayak Titanic ya, yang membuat logo bahwa Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. Keselamatan yang dari Tuhan adalah maha besar, lebih besar daripada kapal Titanic. Ketika kita berada di atas kapal begitu ya, kita mungkin diombang-ambingkan oleh gelombang. Dan mungkin di dalam kapal itu kita bisa saja terpeleset. Jatuh entah di kamar mandi, entah di geladak dan sebagainya. Tetapi di atas kapal yang besar itu kita tidak jatuh ke dalam lautan yang kemudian membinasakan kita. Itulah yang digambarkan oleh Charles Spurgeon. Bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita berada di dalam kapalnya Tuhan. Sebagai anak Tuhan mungkin kita mengalami banyak godaan, kita mengalami banyak masalah. Kita bisa tergelincir, tetapi kita bangkit kembali di atas keselamatan yang Tuhan berikan. Yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, kalau yang pertama tadi gaya hidup seorang pemenang adalah gaya hidup yang teguh berdiri di atas Injil. Di atas kebenaran firman Tuhan, tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Yang kedua gaya hidup pemenang adalah gaya orang-orang yang giat atau melimpah di dalam pekerjaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia kita membacanya adalah giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Dan kita melihat jangan sampai kita kemudian salah memahami. Ketika dikatakan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan,
kita kemudian berpikir bahwa itu adalah usaha kita. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, maka kita melakukan pelayanan ini dan itu. Ketika kita melakukan giat melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, kita dari pagi sampai malam ikut ibadah dan ada di gereja. Bapak sekalian kasih Tuhan, sebenarnya kata giat ini di dalam versi bahasa Inggris itu lebih banyak menerjemahkan sebagai melimpah. Sebagai sesuatu yang melimpah, abounding atau excel begitu ya. Dan kata ini pun pernah dipakai oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 14 ketika dia berbicara tentang karunia rohani. Di sini dia pakai kata ya di bagian yang kedua, strive to excel in building up the church. Jadi pada waktu itu jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat-jemaat di Korintus giat melayani Tuhan. Mereka menekankan pada karunia-karunia rohani yang spektakuler. Yaitu apa? Bahasa roh. Tetapi Bapak sekalian kasih Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan bahwa di antara semua itu, maka yang penting adalah yang membangun jemaat, yang membangun iman orang-orang untuk datang dan percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu ketika Rasul Paulus membandingkan antara karunia berbahasa roh dengan nubuat, ya, bukan dalam arti saya sedang mengecilkan arti bahasa roh, begitu ya. Nubuat itu adalah sesuatu yang menyampaikan isi hati Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, itu lebih penting daripada bahasa roh. Karena apa? Karena kalau pakai bahasa roh, orang itu gak bisa langsung ngerti. Orang itu membangun dirinya, kemudian kalau ada yang menerjemahkan, baru orang-orang lain bisa memahami arti dari bahasa roh itu. Tetapi kalau nubuatan, itu adalah sesuatu yang langsung bisa dimengerti oleh orang lain, yang langsung membangun iman orang lain. Karena apa? Karena kita bicara tentang firman Tuhan. Kita bicara tentang isi hati Tuhan. Oleh sebab itu ketika Rasul Paulus berkata, giatlah dalam pekerjaan Tuhan, atau melimpahlah dalam pekerjaan Tuhan, Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa semua kita anak-anak Tuhan, itu dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Untuk apa? Untuk membangun iman dari anak-anak Tuhan dan bahkan membawa orang-orang yang belum mengenal datang kepada Tuhan. Pelayanan yang benar yang seharusnya menjadi gaya hidup orang-orang yang menang adalah orang-orang yang selalu berfokus kepada orang lain, bukan kepada diri sendiri. Dia selalu memikirkan tentang bagaimana saya bisa membawa orang itu datang percaya dan mengenal Tuhan. Bagaimana saya bisa menguatkan imannya ketika dia mengalami pergumulan. Itulah pelayanan yang dimaksudkan oleh Paulus. Itulah yang Paulus katakan melimpahlah di dalam pekerjaan Tuhan. Pelayanan bukan ajang pencitraan. Bukan maksudnya bukan memfokuskan pada diri sendiri. Tetapi sebagai sarana untuk menumbuhkan orang lain. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan kita bukan sedang menuntut apa yang saya dapat. Kadang-kadang ada orang-orang yang berpikir, begitu ya, kalau saya melayani untungnya apa? Bapak sekalian, di dalam pelayanan kita tidak mencari keuntungan. Di dalam kehidupan pelayanan setiap anak-anak Tuhan, kita justru memberi dan memberi, bukan mengambil. Seorang pendeta Yakub pernah berkata demikian, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Kita melayani Tuhan itu harus mati-matian. Karena kita melayani Tuhan yang beneran mati untuk kita. Saya ulangi. Layanilah Tuhan mati-matian untuk Tuhan yang sudah beneran mati bagi kita. Bapak sekalian, kalau kita tidak melayani dengan mati-matian, maka kita tidak menghargai Tuhan yang telah memberikan pelayanan itu kepada kita. Kalau saya kaitkan ini dengan
ayat yang lain di dalam firman Tuhan, dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah untuk apa? Untuk Tuhan dan bukan untuk kita, bukan untuk manusia. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita seorang pekerja, maka mari kita bekerja mati-matian. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita tidak malas-malasan, kita tidak mencuri waktu. Kalau papan curi tulang kalau orang Manado bilang katanya ya. Kita mengerjakan pekerjaan kita dengan sepenuh hati. Kalau kita seorang pegawai negeri atau aparatur negara, kita tidak terbawa dengan gaya hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah, begitu kan? Dan sebagainya. Tetapi kalau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka dia akan mati-matian untuk Tuhan. Di dalam segala situasi dan kondisi, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai orang tua kita mati-matian mendidik anak kita di dalam takut akan Tuhan. Karena kalau tidak demikian maka kita tidak menghargai Tuhan yang sudah memberikan anak kepada kita. Kalau sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, maka kita perlu mati-matian mengasihi istri kita, menyayangi suami kita, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi dan menyayangi kita. Karena kalau tidak demikian, kita tidak menghargai pasangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita tidak menghargai, apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana? Yang kalau sudah tidak saling cocok, tidak saling suka, kemudian mereka bercerai. Bukankah firman Tuhan katakan apa yang telah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mati-matian melayani Tuhan. Di dalam segala bidang kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk Tuhan yang sudah benaran mati bagi kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, gaya hidup seorang pemenang adalah meyakini kuasa anugerah Tuhan. Meyakini kuasa anugerah Tuhan. Di dalam ayat yang 58 sekali lagi saya bacakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Itu gaya hidup yang pertama. Giatlah atau limpahlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak sekalian, yang ditekankan di dalam bagian yang ketiga ini bukan jerih payah kita. Tetapi yang ditekankan di dalam bahasa Yunaninya adalah di dalam Tuhan. Ini ingin mengingatkan kepada setiap kita bahwa hanya di dalam Tuhan segala jerih payah kita itu tidak sia-sia. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar? Di luar pokok anggur kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak sekalian, kemenangan kita bukan karena apa yang kita lakukan. Tetapi kemenangan kita hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita berpuasa sebulan penuh, maka kita menjadi pemenang. Tetapi kita berpuasa, kita melayani, kita hidup bagi Tuhan. Itu semua sebagai ungkapan syukur karena Kristus sudah memberikan kemenangan itu kepada setiap kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kasih karunia, bicara tentang anugerah Tuhan, itu bukan hanya bicara tentang keselamatan. Tetapi itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan yang sudah Dia lakukan, yang sementara Dia lakukan, dan yang akan Dia lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita mengingat dan meyakini kuasa anugerah Tuhan, kita tidak menjadi lemah ketika kita down, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita. Karena kita selalu tahu bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak sekalian, mungkin ada orang yang berpikir kalau memang semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena karya Tuhan, lalu apa karya kita? Ya udah kalau gitu kita tidak usah melakukan apa-apa.
Bapak sekalian kasih Tuhan, kasih karunia bukan alasan untuk kita tidak melayani. Kasih karunia justru menjadi alasan bagi kita untuk lebih aktif, lebih proaktif melayani Tuhan. Ketika kita sudah mengalami anugerah Tuhan, kita tentu rindu. Orang-orang di sekitar kita pun mengalami anugerah Tuhan. Seorang pemenang memiliki gaya hidup selalu melihat ke sekelilingnya. Mana yang belum mengenal Tuhan, dia akan datang, dia akan membawakan berita Injil. Dia akan menghidupi Injil agar orang-orang di sekitarnya yang belum mengenal Tuhan boleh datang dan mengenal Tuhan. Gaya hidup pemenang adalah orang-orang yang proaktif melihat orang-orang di sekitarnya yang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami kesusahan hati. Untuk apa? Untuk dikuatkan. Sehingga dia pun boleh tetap teguh berdiri di atas Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah perenungan firman Tuhan di pagi hari ini boleh menolong setiap kita. Seminggu telah berlalu kita merayakan Paskah. Satu kemenangan yang kita rayakan dengan penuh gegap gempita. Di dalam Paskah kita membawa bunga dan mencucukkannya di salib. Di dalam minggu yang lalu ketika kita mencucukkan salib, mencucukkan bunga itu dikatakan bahwa itu melambangkan hidup kita yang mau kita persembahkan bagi Tuhan ketika bunga itu masih segar. Tapi apakah itu sudah kita lakukan di dalam hidup kita? Atau jangan-jangan seminggu ini ya berjalan seperti sebelumnya saja. Tidak ada perubahan, tidak ada satu komitmen saya mau mengambil pelayanan. Saya mau memenangkan orang, saya mau mendoakan orang-orang yang belum mengenal Tuhan datang kepada Tuhan. Bapak sekalian kasih Tuhan, di awal saya mengatakan yakin kita seorang pemenang, kita mengatakan amin. Inilah gaya hidup para pemenang. Mari kita hidupi gaya hidup kita. Berdiri teguh di atas fondasi Injil. Setiap hari jangan lupa saat teduh baca firman Tuhan. Itulah yang mengokohkan kita. Giat dan melimpah di dalam pekerjaan Tuhan. Untuk apa? Untuk membangun jemaat Tuhan. Untuk membangun iman orang percaya. Untuk membawa orang datang dan percaya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah selalu bersandar pada kuasa dan anugerah Tuhan. Yang selalu menyertai dan menolong setiap kita. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Maka apa yang ada di dalam janji firman Tuhan itu. Di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, seringkali kami mengaku sebagai orang-orang yang sudah menang. Orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Kami menang atas kuasa maut, atas kuasa dosa, karena Tuhan. Namun seringkali gaya hidup kami tidak menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah menang. Tapi biarlah ya Tuhan, seminggu setelah kami merayakan Paskah, kemenangan Kristus, kami tidak hidup yang sama seperti sebelumnya. Kami sungguh-sungguh menghidupi status pemenang yang Tuhan berikan kepada kami. Kami teguh berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami giat dan melimpah di dalam pekerjaan Tuhan untuk membangun iman sesama kami dan juga membawa orang datang percaya kepada Kristus. Namun terlebih ya Tuhan, kami tidak bersandar pada kekuatan kami sendiri, tapi bersandar pada kuasa anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Tolong kami ya Tuhan, mungkin seringkali dalam kehidupan kami ketika gelombang badai kehidupan datang menerpa kami menjadi gemetaran ya Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan, Injil Tuhan yang kokoh itu terus menopang kami untuk berdiri teguh di atas kebenaran firman-Mu. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.